Hai hai hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah membaca teks dongeng, peserta didik mampu menyebutkan isi dongeng dengan benar. Dengan penugasan, peserta didik mampu menuliskan kembali isi dongeng binatang dengan bahasa yang tepat. Setelah mengamati video, peserta didik mampu menentukan panjang dan pendek bunyi dengan benar. Dengan menyanyikan lagu ayam, peserta didik mampu memainkan bunyi birama 2 dengan percaya diri. Setelah menonton video penjelasan, siswa mampu menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan benar. Setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai dongeng. Dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian penuh hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Terdapat beberapa jenis dongeng, salah satunya yaitu dongeng fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku layaknya manusia. Sekarang, simak dan bacalah dongeng berikut ini. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut kecil berlari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil, sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah cara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. "Wah! Ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah besar itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandeng tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang paling manis, taruh di pinggir. Buat dimakan nanti, tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya bukan marah, tetapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut itu riuh, rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah.
Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang ditimbulkan dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong, kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri. Kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah-buah merah itu bukanlah cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal. Mendengar rencanaku, pastilah si pencuri akan curiga dan meliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Ntar dia akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura, mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak yang kecil, yang bandel. Biarlah nanti aku saja yang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan buah apel, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tetapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Setelah menyimak dan membaca dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung, silahkan kerjakan tugas pada halaman 51, yaitu dengan menuliskan kembali dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dengan bahasamu sendiri. Pada dongeng tersebut terdapat beberapa pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya, agar kita tidak mengganggu orang lain. Walaupun teman sudah melakukan banyak hal yang merugikan kita, tapi kita tidak boleh membalasnya. Kita harus tetap terus bersikap baik kepadanya, kepada siapapun. Hal baik yang bisa kita lakukan kepada teman, misalnya berkata sopan kepada teman, saling berbagi saat bermain, dan menolong teman yang sedang kesusahan. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu Ayamku bersama-sama. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Nah, sekarang silakan kalian menyanyikan lagu Ayamku, kemudian rekam dan kirimkan kepada ibu. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa saat kalian bermain bersama teman-teman, coba kalian pasang telingamu baik-baik. Mungkin akan terdengar suara angin bertiup, atau suara kaki melangkah, atau suara burung berkicau. Ada bunyi dari tubuh kita, ada bunyi dari hewan-hewan, ada bunyi dari benda-benda alam, juga bunyi benda buatan manusia. Bunyi benda-benda itu beragam, ada yang keras dan lemah, ada yang panjang dan pendek, dan ada yang tinggi juga rendah. Berikut beberapa contoh benda yang berbunyi panjang. Contohnya ada jam waker yang berbunyi kring-kring.
ada kereta yang berbunyi tut tut. Lalu ada perahu yang berbunyi tot tot. Nah, ada pula beberapa contoh benda yang berbunyi pendek, misalnya lonceng yang berbunyi teng teng teng. Ada pula mangkok yang dipukul oleh sendok yang berbunyi tik tik tik. Dan ada juga paku yang dipukul oleh palu yang berbunyi tok tok tok. Nah, sekarang mari kita pelajari kembali pecahan 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, contohnya seperti satu donat yang utuh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu setengah. Nah, setiap satu bagian donat dari 2 bagian donat ini disebut 1/2. Nah, selanjutnya pecahan 1/3. 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Misalnya pada puding yang dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Seperti gambar tersebut ya, terdapat 3 potongan yang sama besar. Masing-masing potongan 1/3 bagian. Sehingga ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah karena satu puding dibagi menjadi 3. Berikutnya yaitu pecahan 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Contohnya pada buah semangka yang dipotong menjadi 4 bagian. Terdapat 4 potongan sama besar, masing-masing potongan 1/4 bagian, di mana ada sebanyak 4 buah. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Bagaimana, sudah paham? Jika sudah paham, silakan kerjakan tugas yang ada pada halaman 56 sampai 57. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran kali ini mengenai dongeng fabel, panjang pendek bunyi, dan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 telah selesai. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa untuk terus tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.